Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Devri Monera. Di sini saya akan mengajarkan soal UTS dari mata kuliah ICT Technopreneurship and Leadership K01. Adapun soal UTS-nya yaitu membuat studi kasus di mana jika kita hendak mendirikan sebuah startup company yang bergerak di bidang IT, lakukanlah perencanaan dengan membuat proposal bisnis. Maka tentukan jenis startup yang Anda pilih dan buatlah proposal bisnis dengan sistematika sebagai berikut. Adapun yaitu 1. Judul startup, 2. Ringkasan eksekutif, 3. Pendahuluan, 4. Deskripsi startup, 5. Rencana implementasi bisnis startup, 6. Prospek pengembangan, 7. Keberlanjutan startup, dan terakhir adalah penutup. Baik, izin Bapak saya akan menjelaskan terkait studi kasus yang akan saya buat, di mana saya telah membuat proposal bisnis startup yang bernama Lapak Kreatif, Solusi UMKM Indonesia Naik Kelas. Adapun untuk ringkasan eksekutif, yaitu Lapak Kreatif hadir untuk menjawab permasalahan UMKM yang kurang berkembang dan kalah dengan produsen besar baik produk makanan maupun bukan makanan, yang di dalam maupun di luar negeri. Saat ini UMKM di Indonesia memiliki beberapa poin masalah, yaitu antaranya di bidang desain kemasan produk, media promosi, pemasaran, dan edukasi peningkatan kualitas ADM itu sendiri. Dan di zaman sekarang, zaman teknologi, keputusan seseorang untuk membeli sebuah produk tidak bisa dipungkiri beberapa faktor, antara lain desain kemasan yang menarik, promosi yang kreatif, dan out of the box. Hal ini yang menjadikan produk UMKM harus bersaing dan dengan produk yang skala besar maupun yang sudah menjalankan promosi yang kreatif. Desain yang ala kadarnya tentunya akan memberikan kesan yang kurang menarik dan ditambah promosi yang kurang. Hal ini membuat produk UMKM skala kecil di Indonesia memiliki poin masalah yang bersama di setiap UMKM, yaitu masalah packaging, promosi, pemasaran, dan edukasi. Dengan adanya Lapak Kreatif, diharapkan menjadi startup yang dapat membantu terkait permasalahan tersebut. Adapun saya akan menjelaskan terkait konsep deskripsi bisnis startup Lapak Kreatif, yaitu terdiri dari rencana implementasi, prospek, dan keberlanjutan startup yang akan dijelaskan lebih lanjut pada setiap bagian dalam bisnis plan ini. Pendahuluan, UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan bagian penting dari perekonomian dan pemerintah terus berupaya mengembangkan UMKM. Peningkatan daya saing kualitas produk UMKM merupakan bagian yang penting, terutama dalam pemasaran suatu produk, salah satunya adalah desain kemasan. Pentingnya sebuah kemasan produk merupakan hal pertama yang menarik pelanggan untuk membeli produk itu tersebut. Semakin bagus kemasan packagingnya, maka nilai jual suatu produk akan semakin tinggi. Lapak Kreatif hadir untuk menjawab permasalahan pada UMKM skala kecil di Indonesia yang baru berdiri maupun menengah, karena keterbatasannya suatu UMKM terhadap dana yang kurang memadai, sehingga mereka kesulitan untuk mendesain packaging produk dan terkait media promosinya. Lapak Kreatif nantinya segala informasi terkait produk, pelatihan SDM, pemasaran produk UMKM dapat dilayani satu pintu melalui Lapak Kreatif. Berikut adalah target pelanggan dari Lapak Kreatif itu. Yang pertama, instansi atau lembaga. Yang kedua, perusahaan kecil atau CV. Yang ketiga, pelaku UMKM skala kecil. Yang keempat, mahasiswa. Yang kelima, pebisnis online. Dan terakhir adalah masyarakat.
Adapun tujuan dari lapak kreatif itu sendiri, yaitu tentunya kita sudah tahu sendiri untuk lapak kreatif fokusnya di bidang UMKM. Yang pertama, pelaku UMKM dapat melakukan pemesanan desain packaging hanya mengakses aplikasi, sehingga tidak perlu memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan layanan desain packaging. Yang kedua, pelaku UMKM serta pengguna lainnya mendapatkan informasi edukasi melalui artikel yang telah dibagikan di aplikasi Lapak Kreatif. Sehingga diharapkannya adanya peningkatan SDM dengan adanya artikel yang telah dibagikan oleh Lapak Kreatif. Yang ketiga, adanya media promosi yang dapat digunakan sebagai pemasaran produk UMKM secara nasional. Untuk prospek bisnis sendiri, Lapak Kreatif sangat menjanjikan. Karena sekarang makin banyak pelaku usaha, baik usaha kecil menengah ataupun perusahaan membutuhkan orang yang mampu membuat visualisasi produk untuk ditawarkan kepada masyarakat luas. Selain itu, juga perusahaan sangat membutuhkan jasa konsultasi terkait visualisasi profil perusahaan itu sendiri maupun peningkatan SDM, serta media promosi yang digunakan untuk memasarkan produk mereka. Berikut saya mencoba menjabarkan deskripsi startup Lapak Kreatif dengan analisa SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan dari bisnis Lapak Kreatif itu sendiri. Saya merumuskan yang pertama, bisnis model perusahaan sangat efisien. Yang kedua, diharapkannya Lapak Kreatif ini dapat membuka banyak lapangan pekerjaan untuk mendesain produk packaging UMKM. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang nyaman dan berkualitas. Yang keempat, harga terjangkau di semua kalangan baik pelaku UMKM skala kecil maupun masyarakat yang baru memulai bisnis. Untuk kelemahan sendiri, penjabarannya yaitu yang pertama, perusahaan sangat tinggi terhadap desainer. Di sini Lapak Kreatif juga sangat bergantung pada pekerja desainer untuk membantu kelancaran perusahaan. Yang kedua, untuk proses bisnis Lapak Kreatif tidak dapat berjalan tanpa adanya akses internet yang memadai. Yang ketiga, untuk menjaga kualitas jasa desain itu tidak sangat mudah karena desain bukan merupakan hal yang tetap dan akan terus berkembang sesuai dengan zaman atau era tren desain saat ini. Yang keempat, pengalaman bisnis masih tergolong minim. Yang terakhir adalah pengerjaan desain membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga terlalu banyak permintaan akan sulit menanganinya. Yang selanjutnya adalah peluang dari perusahaan Lapak Kreatif sendiri, yaitu pangsa pasar dalam lingkup desain grafis cukup menjanjikan. Yang kedua, pemesanan desain dapat dilakukan secara online dan untuk pengiriman hasil tidak diperlukannya secara offline, melainkan akan dikirim ke email masing-masing klien. Selanjutnya adalah banyak bisnis dan pelaku UMKM yang membutuhkan desain untuk bisnis produk mereka. Dan terakhir adalah ancaman. Ancaman untuk dari startup Lapak Kreatif sendiri yaitu semakin maraknya jasa freelance yang saat ini kita temui di internet ataupun media lainnya, banyak yang menawarkan desain dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, munculnya usaha sejenis. Untuk rencana implementasi bisnis startup Lapak Kreatif, saya mencoba menjabarkan yang pertama yaitu segmentasi. Untuk segmen pasar dari Lapak Kreatif sendiri, perusahaan skala kecil, pelaku UMKM, dan masyarakat yang baru memulai bisnis usaha dengan rentang usia 17-35 tahun. Selanjutnya adalah targeting. Startup Lapak Kreatif memilih untuk menyeleksi beberapa segmen pasar, yaitu selective specialization.
di mana targetnya merupakan para pelaku UMKM yang menginginkan desain untuk bisnis, peningkatan SDM, dan media promosi produk ekonomi kreatif. Untuk positioning yaitu kajian terhadap customer, di mana value yang akan diberikan kepada konsumen yaitu lapak kreatif mampu membuat desain yang bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan klien kepada pelanggannya, sehingga adanya edukasi peningkatan SDM yang dilakukan oleh lapak kreatif. Yang kedua, kajian pada company atau perusahaan lapak kreatif itu adanya seleksi ketat dan teruji kemampuan kreativitasnya, sehingga desainer yang ada di lapak kreatif sesuai standar dan tren desain yang saat ini populer. Selanjutnya untuk poin C yaitu kajian pada kompetitor atau pesaing. Lapak kreatif sendiri memiliki standar pegawai yang terjamin kemampuan dan kreativitasnya dan siap untuk mendiskusikan kebutuhan dengan klien. Selanjutnya yang terakhir adalah kajian terhadap perubahan yang terjadi di dalam lingkungan bisnis, di mana di era perkembangan teknologi informasi saat ini tentunya pada bidang visual sangat digemari. Tentu saja desain untuk membuat visual sangat dibutuhkan. Lapak kreatif butuh perwakilan visual yang dapat menarik perhatian sekaligus menyampaikan pesan dapat mewakili ribuan kata, sehingga dapat menjawab tantangan desain visualisasi yang saat ini menjadi tren. Untuk prospek pengembangan sendiri, lapak kreatif strategi dari produk jasa desain yaitu yang pertama adalah produk inti, di mana desain kreatif yang menyampaikan pesan yang ingin disampaikan klien. Yang kedua adalah produk aktual, di mana lapak kreatif menyediakan beberapa jasa, antara lain jasa konsultasi desain, jasa peningkatan SDM pelaku UMKM, pelayanan desain jarak jauh yang dilakukan secara online, dan media promosi bagi produk UMKM. Selanjutnya, lapak kreatif juga ada produk tambahan di mana menanggapi dan melayani klien dengan baik, melayani konsumen lewat telepon jika konsumen mempunyai masalah atau pertanyaan. Untuk bauran pemasaran sendiri, harga dari strategi yang ditetapkan oleh lapak kreatif dengan melakukan bundling pricing atau harga paket. Harga paket ini sangat kita familiar, di mana untuk startup yang melakukan di bidang jasa, sehingga seolah-olah akan menjadi lebih murah karena menambahkan tambahan produk atau fitur lain. Dan harga penetration pricing dengan melepas produk dan harga promosi, lalu jika target pasar dari lapak kreatif terpenuhi, maka akan dinaikkan secara perlahan. Selanjutnya untuk produk yang ditawarkan yaitu merupakan jasa desain kreatif, media promosi, dan jasa peningkatan SDM yang dibutuhkan oleh pebisnis pemula maupun UMKM kelas menengah ke bawah. Selanjutnya ada promo saat launching lapak kreatif, memberikan penawaran harga spesial ataupun bonus desain lainnya. Untuk tempat sendiri atau home base dari lapak kreatif, sementara menggunakan tempat sendiri sebagai awal untuk menekan biaya yang tinggi dengan menyewa ruko sangat memerlukan biaya atau benefit secara tinggi. Hal ini juga mengurangi risiko kerugian pada lapak kreatif. Rekrutmen pegawai sendiri, pegawai yang bergabung di lapak kreatif harus memiliki kreativitas, ahli marketing di bidang advertising, tentunya customer service yang responsif dan ramah tentunya. Untuk proses dalam pembuatan desain proses dilakukan sesuai standar prosedur yang ada di perusahaan, yaitu yang pertama adalah desainer harus memahami konsep dalam mendesain yang saat ini menjadi tren dan sesuai dengan kebutuhan klien. Adapun untuk strategi penetapan harga, yaitu menentukan tujuan penetapan harga dengan tujuan penetapan harga produk pada lapak kreatif,
berorientasi pada citra dan kepemimpinan perusahaan lapak kreatif terhadap mutu produk. Selanjutnya yaitu menentukan permintaan terhadap jasa desain dapat dikatakan inelastis, di mana jumlah barang atau jasa yang diminta tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Selanjutnya yaitu memperkirakan biaya pada lapak kreatif. Dengan adanya permintaan, maka lapak kreatif menetapkan batas-batas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk produksinya. Dan biaya menetapkan batas bawah. Lapak kreatif tentunya ingin menetapkan harga yang dapat menutupi biaya produksi dan faktor lainnya. Sehingga harga yang ditawarkan oleh lapak kreatif itu sendiri tentu dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM yang terkendala modal dan kualitas desain juga berkelas. Selanjutnya adalah menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Berikut beberapa sumber yang saya ambil dari referensi jasadesain.co.id, di mana mereka memakai strategi harga bundling harga, yaitu harga paket di setiap jasa yang mereka tawarkan. Hal ini tentunya akan membuat konsumen tertarik karena mereka akan mendapatkan semuanya dalam satu harga. Selanjutnya yaitu memilih metode penetapan harga yang telah saya referensi sebelumnya, maka ditetapkanlah pada lapak kreatif, yaitu menggunakan berbasis bundling pricing atau paket harga, karena dengan harga yang dipaketkan, konsumen atau klien akan merasa harga yang ditawarkan lebih ringan dan kebutuhan konsumen juga terpenuhi. Selanjutnya untuk menentukan harga produk dari lapak kreatif menggunakan harga standar desain profesional sehingga sesuai dengan citra yang ingin dilakukan lapak kreatif, yaitu desain murah kualitas bersaing. Hal ini dilakukan peran lapak kreatif dalam membantu para pelaku UMKM yang mengalami kendala di modal pembuatan dalam bisnisnya. Untuk strategi manajemen sumber daya, lapak kreatif terdiri dari CEO. CEO di sini fungsinya untuk membuat strategi serta visi misi yang matang dalam perusahaan lapak kreatif agar bisa mengembangkan bisnisnya ke depan. Dan yang kedua yaitu ada CTO, Chief Technology Officer, yaitu membantu lapak kreatif untuk mencapai tujuan keuangan dan pemasaran, serta menjaga keunggulan produk secara lebih berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi yang inovatif. Selanjutnya ada CPO, di mana CPO ini mengelola manajemen finansial dari lapak kreatif sendiri. Selain itu, CPO juga memiliki kemampuan tanggung jawab perkembangan lapak kreatif. Dan yang terakhir adalah tim kreatif tentunya yang selalu mensupport perusahaan lapak kreatif untuk mencari dan mengembangkan ide-ide kreatif yang nantinya dapat direalisasikan dalam kebutuhan pelanggan. Sebenarnya untuk keberlanjutan startup dari lapak kreatif sendiri, yaitu menjalin kerjasama atau kemitraan dengan perusahaan percetakan atau perusahaan yang berkaitan sebagai media pemasaran, atau sehingga nantinya setelah menjalin kerjasama ini diharapkannya juga memudahkan pelanggan akan mencetak hasil dari jasa desain mereka, karena bisa sekaligus dibuat juga harga jasa sepaket atau bundling, sehingga pelanggan tidak perlu lagi mengurus sendiri dari pemesanan desain sampai ke percetakan sebuah desain. Selanjutnya, lapak kreatif juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang fokus membidangi UMKM. Tentunya hal ini dilakukan untuk peningkatan SDM juga. Baik, berikut adalah penjelasan terkait perusahaan lapak kreatif. Adapun untuk penutupnya,
yaitu Lapak Kreatif merupakan startup yang membantu UMKM yang terkendala dana. Dan untuk meningkatkan juga daya saing produk mereka agar terjual di pasaran, baik pasar dalam negeri ataupun luar negeri. Atas dasar kepedulian ini, Lapak Kreatif diharapkannya menjadi sebuah peran yang dapat membantu UMKM yang ada di Indonesia. Besar harapan kami, Lapak Kreatif dengan adanya Lapak Kreatif ini dapat membangkitkan sektor ekonomi masyarakat untuk meningkatkan penjualan mereka dan berdampak baik juga berbagai pihak. Keberhasilan suatu usaha tidak terlepas dari implementasi strategi yang telah kami susun. Maka dari itu, kami membutuhkan kesiapan dan ketepatan dalam mengimplementasikan strategi tersebut pada Lapak Kreatif. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami butuhkan demi tercapainya tujuan Lapak Kreatif membantu peran UMKM yang ada di Indonesia. Baik, demikianlah dari penjelasan proposal bisnis Lapak Kreatif yang saya jelaskan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.